Baik, terima kasih sudah mengklik video ini. Video ini saya buatkan untuk subscriber saya maupun non-subscriber saya. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk membuat set ORG menggunakan FL Studio Mobile. Tonton terus sampai selesai videonya biar kita sama-sama belajar di channel ini. Dan kebetulan saya pakai Vivo Y12s dan ini RAM-nya ada 3 ya, RAM 3. Dan langsung saja kita buka FL Studio-nya. Setelah kita buka, sekarang kita akan membuat untuk musiknya. Jadi saya sudah memberikan contohnya supaya video ini tidak terlalu panjang nantinya. Kira-kira beatnya seperti ini ya. Kemudian untuk bassnya, untuk pianonya, di sini kita menggunakan sampel dari bawaan FL Studio Mobile karena kita hanya membuat contoh saja di FL Studio Mobile-nya. Sedangkan untuk penyusunan daripada sampelnya nanti itu kita gunakan di Musik Studio. Setelah terbuat seperti ini, sekarang kita akan menyimpannya sebagai file MIDI. Kita klik bagian icon down, kemudian kita save, lalu kita klik MIDI, kemudian kita pilih save. Oke, setelah tersimpan, maka untuk file MIDI-nya ini kita bisa lihat di bagian pengelola file, kemudian penyimpanan. Di sini beda-beda ya. Ada juga yang langsung ada folder FLM user files di sini. Karena saya menggunakan Android 11, untuk FL Studio-nya ada di Android, kemudian data, lalu kita geser ke bawah. Kemudian kita cari Com Imagelin FLM ini. Kemudian kita klik files. Kemudian kita pilih My MIDI karena kita simpannya tadi sebagai MIDI. Ini ya. Jadi judulnya harus V1CV1. Itu artinya variasi 1. Pemberian nama untuk MIDI-nya nanti saya sertakan link di deskripsi untuk melihat apa saja kode-kode yang bisa kita gunakan untuk membuat filenya, sehingga filenya nanti akan terbaca di Musik Studio. Oke, setelah seperti ini, maka yang kita lakukan adalah kita pindahkan file MIDI ini di laptop sehingga kita bisa masukkan di bagian Musik Studionya. Setelah filenya kita pindahkan di laptop, sekarang kita coba lihat dulu untuk filenya. Mohon ditonton sampai selesai dan diteliti karena kalau salah untuk foldernya nanti ini tidak akan terbaca di Musik Studio. Di sini saya tadi kasih di bagian MIDI. Ini filenya V1CV1MID yang ini ya. Oke, kemudian kita buatkan foldernya. Kita buat folder, kita kasih nama dulu contoh. Oke, kemudian untuk V1CV1 ini kita pindahkan ke bagian foldernya. Intinya supaya Musik Studio membaca daripada file MIDI-nya, maka kita harus memberikan sebuah folder karena folder yang akan dibaca oleh Musik Studio nantinya. Di sini ini V1CV1 artinya ini variasi 1. Barangkali ada yang mau langsung bisa buat untuk variasi 2, 3 dan 4, itu bisa saja. Di sini saya hanya memberikan contoh saja. Kemudian setelah kita masukkan seperti ini, kita hafal untuk penyimpanan ini supaya kita lebih cepat untuk membukanya di Musik Studio. Kemudian kita tutup, masuk ke Musik Studio. Baik, setelah ini kita klik icon lembaran ini, lalu kita buat baru. Oke, sesudah seperti ini, kalian klik kanan di bagian sini, kemudian klik import. Pilih yang nomor 2, import rhythm dari file audio. Import rhythm from file MIDI. Ini saya gunakan bahasa Indonesia untuk
musik studionya, kita klik, kemudian kita masuk di bagian icon titik 3 ini, kita cari filenya. Tadi saya menyimpan filenya di MIDI, kemudian contoh ini ya. Jadi kita tidak usah masuk ke dalamnya ini karena itu tidak akan muncul. Kita hanya sampai di foldernya saja, contoh seperti ini. Kemudian di bawah sini kita pilih folder, oke. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah muncul variasi 1. Langkah selanjutnya yaitu kita klik bagian ini, contohnya atau nama daripada setnya. Kemudian kita masuk di kategori. Untuk tipenya itu kita gunakan irama. Nanti akan berubah jadi nada. Ya, nada, icon nada. Saya coba sekali lagi folder. Ini tidak ada logo nadanya. Kemudian tipenya kita ubah ke irama. Ini sudah ada foldernya. Setelah itu kita masuk di pengeditan daripada sampelnya. Kita masuk variasi 1. Di sini yang harus kita ketahui adalah kita harus mempunyai sampel ataupun instrumennya, baik itu yang direkam dari badan keyboard asli ataupun dari bahan FL Studio. Kita coba dengarkan dulu. Jadi sampelnya udah berantakan. Kemudian di drum kita coba masukkan drumnya nanti. Untuk selanjutnya di sini ini adalah bass ya. Ini bass. Untuk namanya kita ubah di sini. Yang satu ini kita ubah jadi bass. Oke. Kemudian di bawah sini ada rhythm. Kita ubah, kita jadikan ACC titik spasi baru 1. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya agar terbaca nanti di keyboard musik studionya. Jadi seperti ini. Ini drum, ini bass, dan ini ACC1 tadi. Jadi apabila ini diubah, ini tidak bisa dinaikkan. Sama seperti ini. Saya coba ubah untuk ACC1-nya. Variasi 1, ACC1 saya coba ubah. Mau kasih untuk ACC2 contoh ya. Saya enter, kemudian saya buka kembali. Di sini untuk ACC1-nya ini sudah tidak ada. Ini udah masuk di ACC2 ya. Itu kegunaannya untuk pengubahan nama ini. Oke, saya kembalikan ke ACC1. Setelah kita ubah untuk namanya, sekarang waktunya kita ubah untuk sampelnya. Oke, kemudian di drum kita tambahkan icon ini. Jika kita sudah memiliki sampel, kita cari sampelnya, instrumen. Oke. Setelah masuk, kita coba bunyikan dulu. Oke. Kemudian kita klik icon tanda panah ini, kita blok yang bawah. Yang bawah ini adalah kick. Kita cari kicknya di mana? Biasanya ini sampel saya kasih paling bawah untuk sampel kicknya. Ini ya. Oke, kita solokan dulu. Jadi kita hanya mendengarkan yang bagian drumnya saja. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian bassnya kita juga bisa cari untuk sampelnya. Kita klik tambah, lalu kita cari bass yang sudah kita buat instrumen. Oke, sampel yang saya gunakan ini adalah sampel saya sendiri, dan itu saya buat menggunakan Audacity. Oke, kita klik solo dulu untuk bassnya. Oke, seperti itu. Kemudian kita masuk di bagian ritmenya ACC1. Ini flute. Kita tambah lagi untuk sampelnya. Kita solokan lagi. Di sini ada FX. Kita bisa menaikkan suaranya, volumenya menjadi tinggi, transpose-nya juga bisa, dan oktavnya juga bisa di sini. Jika sudah, maka kita dengarkan ketiga-tiganya ya. Jadi seperti ini. Kemudian jika tidak ingin false, nanti saat masuk di musik studio ini, keyboardnya saya coba contohkan. Jadi beda ya untuk kunci dasar di bagian keyboard dengan yang di bagian pengeditannya. Beda ya.
Jadi kenapa bisa beda? Di sini untuk bassnya ini kan pakai nada. Kita usahakan masukkan di bagian C5 biar jadi C. Nanti seperti ini suaranya. Oke, kemudian untuk ritmenya juga harus. Kalau untuk drum itu tidak bisa kita rombak lagi karena ini bukan untuk nadanya, bukan nada karena dia bentuk drum. Kemudian rhythm kita naikkan juga ke C5. Oke, kemudian FX-nya untuk oktavnya kita turunkan 1 karena terlalu tinggi. Kemudian kita solo. Oke, sudah ya. Kemudian kita mau coba masuk di keyboardnya. Nah, beda kan? Nadanya beda. Nah, kok masih bisa seperti ini? Jadi solusinya ada di bawah sini. Di bagian kategori untuk basis note-nya ini kita ubah jadi 0 ataupun bisa juga pakai yang 1 oktavnya itu 36. Saya biasanya pakai 36. Oke, setelah kita ubah, begitu juga seterusnya untuk variasi-variasi berikutnya ya. Ini harus 36. Kalau 36 untuk variasi 1, maka semua untuk variasi berikutnya itu 36. Biar tidak salah nanti untuk chordnya di bagian keyboardnya seperti ini. Kita dengarkan dulu ya di sini. Do, kita masuk di keyboard. Nah, jadi sama, dia sudah sama ya. Nah, kemudian Bang, gimana caranya supaya kita lebih gampangnya buat untuk variasi 2-nya, variasi 3-nya, feel-nya juga, endingnya. Jadi ini bisa kita ubah saja. Kalau ini sudah fix, udah betul, misalkan udah betul. Tapi kalau seandainya mau diubah lagi bisa. Oke, sekarang kita buat untuk variasi 2. Makanya saya lebih dominan hanya membuat satu variasi saja dari MIDI-nya karena di sini bisa kita rombak nanti. Kemudian di bagian variasi ini kita klik kanan, kemudian kita buat salinan. Oke deh, ini udah jadi 2. Udah jadi 2. Ini bisa kita ubah namanya jadi variasi 2. Kemudian di bawah sini ada tipe, bagian dan indeks. Ini variasi. Kemudian untuk indeksnya apabila variasi 2 maka ini kita bawa ke 2 sehingga nanti muncul di bagian keyboard musik studionya seperti ini. Ini sudah ada variasi 2 ya. Kemudian kita coba ubah-ubah dulu ya. Biar kita bisa mengetahui perbedaannya. Kita tulis, kalau untuk menulis di sini ini kan tidak bisa karena sudah kita aktifkan untuk tanda panahnya ini. Jadi supaya bisa menulis di sini kita pilih yang bagian icon nada ini. Ada yang 1/16, itu biasanya satu kolom ini ya. Nah, seperti ini. Kita kasih, nah seperti ini ya. Oke. Kita coba susun-susun saja dulu. Mana yang cocok ya nanti. Kurang cocok. Ini kita geser. Suaranya agak berantakan. Nah, ini sudah bagus. Jadi mungkin ada juga yang bertanya, Bang, kayak mana kalau seandainya untuk sampelnya ini saya tambahkan lagi? Itu bisa. Kita klik bagian icon tanda plus di sini. Kemudian kita pilih tambahkan track musik. Nah, sudah ada untuk tracknya di sini. Kemudian kita coba kasih untuk musik ini kita ubah jadi percussion. Kemudian untuk masternya
kita cari sampel lagi, kita tambahkan, kemudian kita cari sampel. Oke. Jika suaranya delay seperti ini, kalian bisa masuk di bagian track, kemudian untuk mode pedalnya ini dibawa ke off saja ya, selalu mati. Oke, kita perbesar suaranya dulu, kemudian baru kita susun. Dia tadi di chord C5. Oke. Sepertinya ini terlalu rendah, kita naikkan 1 oktav. Oke, kita ubah lagi ini terlalu agak delay, kita kecilkan lagi. Oke, untuk barnya ini supaya lebih kecil, kita klik bagian 1/16 ini, kemudian kita bawa ke 1/32. Oke, dia sudah semakin mengecil, baru kita pendekkan. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa bawa lagi ke 1/16 seperti ini. Kemudian kita coba play. Kita play keseluruhan. Kita juga bisa naikkan oktavnya di sini. Ya, berarti sudah ada 2 variasi. Kemudian kita coba Ctrl S, kita simpan dulu untuk filenya di bagian video ya. Saya kasih sini contoh, kita enter. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita coba masuk di bagian keyboard musik studio. Ini variasi 1. Kemudian kita masuk variasi 2. Oke, jika sudah merasa bagus, maka kita lanjut ke bagian langkah selanjutnya. Bang, gimana cara buat untuk feel-nya? Bisa. Di sini kita coba salin saja. Seperti ini, kita bawa di variasinya 1 ataupun bebas. Variasi 1, 2, 3 dan 4 bisa. Di sini karena saya mau buat untuk feel satunya, saya pakai dari variasi 1 dulu. Kemudian saya buat salinan. Oke. Kemudian di bawah sini kita masuk di bagian kategori. Kemudian di bagian ini untuk variasi kita ubah ke pancingannya feel ya. Karena saya pakai bahasa Indonesia di sini. Pancingan 1. Nanti logonya akan berubah menjadi warna hijau. Nah, kemudian kita bisa susun saja untuk pancingannya. Kita klik 1/16. Kita coba dengarkan dulu untuk drumnya ya. Jadi ini sebetulnya yang agak susah kalau membuat set. Seperti ini ya, sesuai dengan selera teman-teman semua, mana yang lebih kalian minati gitu. Oke, setelah ini kita masuk di keyboard musik studionya. Sekarang untuk feel satunya sudah ada nih ya. Oke, sudah. Jadi bagaimana juga kalau kita mau buat untuk contohnya intro, bisa. Di sini variasi 1, kemudian kita klik kanan, kemudian untuk sebentar ini kita bisa ubah dulu jadi fill ya, fill 1. Oke. Kemudian untuk fill satunya ini kita klik kanan, kemudian buat salinan, kemudian di bagian salinannya kita ubah di bagian ini dari fill ke intro 1. Nanti warnanya akan menjadi warna merah. Kemudian di sini kita masuk di keyboard lagi. Ini sudah ada intro 1.
Oke, jika sudah selesai, ini hanya contoh, barangkali ada yang masih bingung nanti, jadi silakan ditulis di kolom komentar ya. Kemudian di sini kita akan membuat password. Di sini untuk deskripsinya bisa kita buat, set ini dibuat oleh ini, bisa ya, bebas. Oke, setelah seperti ini kita masukkan password. Nah, password. Kita klik file, kemudian kita masuk di lindungi dengan kata sandi atau bahasa Inggrisnya protect with password. Kemudian kita masukkan di sini untuk passwordnya. Kemudian kita masukkan lagi di bawahnya yang sama dengan yang atas ya. Jika sudah terchecklist seperti ini, kita klik OK. Kemudian kita save, Ctrl S. Jika sudah tersimpan seperti ini sudah bisa kita gunakan untuk set musik studio ya, ataupun ORG 2024. Jadi kita coba close dulu, kita masuk musik studio, kemudian kita coba buka set yang sudah kita buat tadi, Ctrl O. Saya menyimpannya di video ini, kemudian kita open. Oke, sudah masuk dan ini sudah terpassword tadi. Untuk description ini tidak bisa diubah-ubah karena sudah kita password, sudah ada passwordnya. Jadi itulah makanya kebanyakan lebih membuat password untuk set, biar untuk sampel-sampelnya ini tidak bisa diambil oleh orang lain dan digunakan di sampelnya ya. Kemudian kita masuk keyboard, kemudian ini bisa kita mainkan. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Barangkali ada yang masih kebingungan, jadi silakan ditulis di kolom komentar ya. Dan untuk seterusnya nanti di channel ini akan membahas seputar membuat musik, baik itu FL Studio ataupun untuk ORG 2024 dan juga tutorial-tutorial yang lainnya. Pokoknya channel ini untuk tutorial. Barangkali ada yang kebingungan, silakan ditulis di kolom komentar, nanti kita kasih untuk tutorial selanjutnya. Baik, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi.